Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 3 Public Relation akan menyampaikan isi makalah dari kelompok kami dengan tema Public Relation dan Organisasi. Untuk anggota kelompok sendiri, yang pertama ada Tiara Nabila, Via Dibatina, dan juga Dwi Nurwahyuning Tias. Langsung aja kita ke pokok pembahasan dari makalah kami. Aspek-aspek public relation. Public relation sebagai alat manajemen modern, maka secara struktur merupakan bagian integral dari suatu kelembagaan ataupun organisasi. Artinya, public relation bukanlah fungsi terpisah dari fungsi kelembagaan atau organisasi tersebut. Sejalan dengan konsep public relation yang berkembang kini adalah konsep yang menekan pentingnya komunikasi dua arah. Adapun aspek public relation yang terpenting adalah yang pertama, pentingnya aspek pelayanan untuk public relation, contohnya bersikap ramah tamah terhadap klien. Yang kedua, pentingnya aspek komunikasi untuk public relation, contohnya sebelum melakukan pengumuman public relation harus melibatkan pembuat kebijakan kunci untuk menerima reaksi dan umpan. Public relation menggunakan informasi untuk mengembangkan sebuah rencana aksi dirancang untuk meminimalkan resiko politik. Yang ketiga, pentingnya aspek kesetiaan untuk public relation, contohnya menjadikan orang lain memahami suatu pesan demi menjaga reputasi atau citra lembaga. Selanjutnya, pentingnya aspek produktivitas untuk public relation, contohnya merancang pesan tematik agar pesan yang disampaikan oleh organisasi memiliki keseragaman atau keterkaitan pesan. Dan yang terakhir, pentingnya aspek etika dan moral untuk public relation, contohnya tidak menggunakan metode yang menghina klien atau majikan lain. Stakeholder, fungsi dan tujuan badan public relation. Pengertian stakeholder. Stakeholder adalah suatu masyarakat, kelompok, komunitas, ataupun individu manusia yang memiliki hubungan dan kepentingan terhadap suatu organisasi atau perusahaan. Suatu masyarakat, kelompok, komunitas, ataupun individu tersebut dalam dikatakan sebagai stakeholder jika mereka memiliki karakteristik seperti memiliki kekuasaan dan kepentingan terhadap organisasi. Selanjutnya, fungsi public relation. Fungsi utama public relation adalah menumbuhkan dan mengembangkan hubungan baik antar lembaga atau organisasi dengan publiknya, internal maupun eksternal, dalam rangka menanamkan pengertian, menumbuhkan motivasi dan partisipasi publik dalam upaya menciptakan iklim pendapat atau opini publik yang menguntungkan lembaga organisasi. Tujuan public relation. Tujuan public relation, istilah public relation yang dikenal sekarang ini secara sederhana disebut juga hubungan masyarakat atau bisa disebut dengan humas. Hubungan masyarakat atau public relation pada hakikatnya adalah aktivitas, sehingga tujuan hubungan masyarakat atau public relation dapat dianalogikan dengan tujuan komunikasi. Tujuan utama dari public relation yang pertama, terpelihara dan terbentuknya saling pengertian atau aspek kognisi. Yang kedua, menjaga dan membentuk saling percaya atau aspek afeksi. Yang ketiga, memelihara dan menciptakan kerjasama. External public relation. Tujuan dari public relation berdasarkan kegiatan external relation dimaksudkan untuk mendapatkan dukungan dari publik. Secara praktis, tujuan dari external public relation yaitu menyelenggarakan komunikasi yang efektif, di mana mempunyai sifat informatif dan persuasif, guna memperoleh dukungan publik ataupun juga merubah pendapat publik sesuai dengan yang diinginkan oleh komunikator. Peran praktis public relation. Ada 4 peran yang dapat dimainkan oleh public relation. Yang pertama, penerjemah, pelumas atau pelicin. Yang ketiga, pengevaluasi, dan yang terakhir, komunikasi. Selain itu, peran public relation dalam perusahaan yaitu membantu menetapkan serta memelihara garis komunikasi, memecahkan masalah-masalah manajemen peran public relation. Yang ketiga, membantu para manajer untuk mengambil keputusan yang efektif. Yang keempat, memberi peringatan dini kepada para manajer untuk mengantisipasi setiap kecenderungan. Dan yang terakhir, menggunakan riset dan teknik-teknik komunikasi sebagai sarana utama. Cukup sekian presentasi dari kelompok 3. Terima kasih sudah mendengarkan dan mohon maaf apabila banyak kesalahan.